Nama saya Fatim Fatimah, NPM 11122011049. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Dalam kalimat efektif terbagi dalam beberapa bagian, yaitu jenis-jenis, pola kalimat, syarat-syarat, dan ciri-ciri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Nama saya Wiwit Widiatul Ula. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat argumentasi. Saat kita akan berargumen, maka kita harus menggunakan kalimat yang efektif agar mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan kita. Kalimat yang kita ucapkan tidak boleh bersifat ambigu atau tidak jelas karena bisa saja merubah makna yang akan kita sampaikan. Contohnya adalah, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Lalu yang kedua ada kalimat untuk menyampaikan ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan ide atau gagasan, itu harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit, apalagi menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menurutku atau bisa menurut saya, acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Lalu yang ketiga ada kalimat formal. Salah satu contoh penggunaan kalimat efektif pada kalimat formal yaitu pembuatan UU, undang-undang, atau perpu. Tentu kedua hal tersebut harus menggunakan kalimat yang efektif agar tidak terjadi multitafsir. Contoh lainnya dalam penulisan kalimat efektif yaitu pada surat resmi, karya ilmiah, dan penulisan yang mengharuskan menggunakan kalimat baku. Penulisan formal susunan katanya berurutan, tidak bertele-tele, dan tidak terlalu banyak menggunakan kata hubung. Sama halnya saat kita akan berbicara formal, maka kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Nama saya Alivia Nurul Bayhaqi, saya akan menjelaskan pola kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti dan belum mengalami perubahan apapun. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat, keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Sebagai contoh, mereka sedang bekerja dengan mereka sebagai subjek dan sedang bekerja sebagai predikat. 2. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Sebagai contoh, mereka sedang menyusun strategi penyerangan dengan mereka sebagai subjek, menyusun sebagai predikat, dan strategi penyerangan sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Sebagai contoh, Budi beternak ayam dengan Budi sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Sebagai contoh, dia mengirimi saya surat. Dengan dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Sebagai contoh, saya berasal dari Surabaya, dengan saya sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebagai contoh, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Dengan kami sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, dan ke dalam lemari sebagai keterangan. 7. Kalimat dasar berpola SPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Sebagai contoh, Bayu bermain musik di atas panggung. Dengan Bayu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, di atas panggung sebagai keterangan. Dan yang terakhir, kalimat dasar berpola SPOPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebagai contoh, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan.
dengan dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, setiap bulan sebagai keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Di sini saya akan memaparkan syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kalimat efektif harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, yaitu harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kedua, sistematis, yaitu kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Kalimat yang digunakan jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu, yaitu kalimat efektif sangat penting untuk menghindari pembaca atau pendengar dari multitafsir. Perkenalkan, nama saya Holpo Edu Sidauruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kedua, logis atau masuk akal. Contohnya, mayat yang terpotong-potong itu mondar-mandir di pasar baru. Itulah contoh kalimat yang tidak efektif. Agar kalimat tersebut efektif dapat diubah menjadi, sebelum menjadi mayat yang terpotong-potong, ia mondar-mandir di pasar baru. Tiga, hemat kata. Contohnya, warna merah adalah warna kesukaan ibu. Agar kalimat tersebut hemat kata, kita dapat menghilangkan kata warna pada awal kalimat sehingga menjadi merah adalah warna kesukaan ibu. Ciri yang keempat adalah semua kata yang digunakan harus baku. Contohnya, saya kepingin makan rujak. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif karena tidak menggunakan kata baku. Kalimat efektifnya adalah saya ingin makan rujak. Yang kelima, benar dalam menggunakan ejaan. Contohnya, saya harus rajin belajar agar pintar. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Agar kalimat tersebut efektif dapat diubah menjadi saya harus rajin belajar agar pintar, atau agar pintar saya harus rajin belajar. Ciri yang keenam, menggunakan imbuhan yang sama atau paralelisme. Contohnya, mereka mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan. Itu kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya, mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Ciri yang ketujuh adalah tepat pilihan kata atau diksi. Contohnya, dosen menugaskan mahasiswa menulis makalah. Tidak efektif. Contoh kalimat efektifnya adalah dosen menugasi mahasiswa menulis makalah, atau dosen menugaskan penulisan makalah kepada mahasiswa.